persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan hadir dan menjamah Bapak Ibu Saudara dan kita semua dibuahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya Engkau melayakan kami. Kami siap beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Yesus, Yesus. Angkat suaramu, sembah Dia, Tuhan. Dia sungguh layak dan layak disembah. Kami agungkan, kami besarkan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Kami mau selalu bersama-Mu, Yesus. Kami hanya ingin dekat dengan-Mu, ya Bapa. Kaulah sumber kesukaan kami, Yesus. Sumber damai kami muliakan, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu, Yesus. Hosana, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan dari kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama kita ulangi dari awal, nyanyikan dengan segenap hati. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Yesus. Mampukan ku
bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari semuanya lebih sungguh lagi, kita angkat suara kita nyanyikan. Ku terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi dengan lembut katakan, ku terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus, haleluya, 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 oh haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mata-Mu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
segenap hati kita nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Yesus, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku bersatu karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di Menara Doa. Setiap hari kami boleh belajar untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, kenal nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kedalaman ya Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan akan mengubah daripada ya Tuhan hati kami, pikiran kami, sikap kami dan karakter kami. Tuhan, ajar kami terus untuk bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara secara khusus, secara pribadi pada saat ini buat kami semua. Aku berdoa secara khusus Tuhan, biarlah Engkau akan menjadi Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami di masa lalu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kami pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus kami telah disembuhkan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan hidup kami. Ajar kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ketika anak-anak-Mu hari-hari ini sedang dalam ketakutan, kebingungan, kecemasan, biarlah Engkau menjadi Jehovah Shalom buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami terus ya Tuhan dihantui dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum, berikan kami pewahyuan bahwa Engkau adalah Jehovah Sidkenu buat kami. Engkau Allah kebenaranku, bahwa Engkau Allah kebenaranku, Engkau yang sudah membenarkan kami melalui daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara
secara khusus, secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Ya, shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya hasil daripada keintiman, yaitu pengenalan. Katakan amin saudara. Ya, hasil daripada keintiman adalah pengenalan. Hasil pengenalan adalah apa? Iman, percaya pada Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas saudara Kristus ya, bahwa orang yang berkata aku dekat sama Tuhan, pasti dia kenal sama Tuhan. Orang yang kenal akan Tuhan, saudara, dia akan percaya kepada Tuhan. Kita akan, makanya saya berikan judul pada khotbah saya hari ini, yaitu iman dan pengenalan akan nama Tuhan. Ya, iman dan pengenalan akan nama Tuhan. Ya, kita akan baca ayat natsnya Mazmur 9 ayat 10 saudara. Ya, kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Sekali lagi kita baca yang keras. 1, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Jadi artinya apa saudara? Ada kaitan erat antara iman dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang engkau cari, yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi saudara, setiap hubungan itu selalu dimulai dengan apa? Pengenalan. Makanya banyak ada seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu saudaraku. Ya, dalam hidup ini saudara kita sulit untuk bisa percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal. Tiba-tiba saudaraku ya, seorang pria, kalau bagi saudara seorang gadis yang sedang menantikan jodoh, tiba-tiba seorang laki-laki yang saudara tidak kenal, dia berkata, mau gak menikah dengan saya? Saudara gak bisa. Kan soal menikah soal apa? Kepercayaan, bukan soal cinta aja. Mula percaya dulu, ada pengharapan, baru muncul cinta. Saudara jatuh cinta, ya saudara. Jadi dalam hidup ini saudara sama. Seperti hubungan manusia, demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Jadi iman tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa pengenalan akan siapa Tuhan itu buat kita. Siapa Tuhan itu buat kita. Jadi pengenalan akan nama Tuhan ini bukan sekedar mengetahui sebutan. Oh itu Tuhan, iya Tuhan. Tuhanmu siapa? Yesus. Ya Yesus. Ya kan? Tetapi saudara, kita akan belajar hari ini. Ya kan? Pengenalan akan nama Tuhan. Itu kita mengenali tentang apa? Sifatnya. Karakternya. Kuasanya. Yang terkandung dalam nama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, karena itu semakin dalam kita mengenal nama Tuhan. Ya, semakin kuat pula iman kita kepada Tuhan. Nah, saya ingin jelaskan lagi, saya ingin bacakan lagi yuk sama-sama Mazmur 91 ayat 14. Ya, ini Tuhan sendiri yang berkata, saudaraku, ya. Dia berkata bagaimana? Ya, keintiman menghasilkan pengenalan. Pengenalan menghasilkan iman. Iman menghasilkan apa? Mujizat. Perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Nah, kita baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kan melekat bicara intim, dekat. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal apa? Namaku. Jadi nama Tuhan yang kita kenal. Ya, mengandung jaminan perlindungan dan pemeliharaan. Ya, di Alkitab saudara Tuhan tuh memperkenalkan diri, nanti saya nggak tulis ayat-ayatnya saudaraku ya. Dia mengenalkan dirinya, mengenalkan namanya. Sesuai dengan ketika kita mengerti tentang pewahyuan tentang nama Tuhan sebagai inilah panci kemenanganku. Tuhan panci kemenangan, Jehovah Nisi. Karena kita merasa bahwa kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa lewat dari perbulan ke perbulan ini dengan cara yang luar biasa. Di situ saudara bisa mengenal dia adalah Jehovah Nisi. Katakan amin. Ya,
ketika lagi buntu, saudara tahu mau bagaimana cukupi. Tiba-tiba saudara, kok bisa selesai aja. Kewajiban bisa diselesaikan. Di situ saudara kenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ya kan, ketika disembuhkan dari sakit, kita kenal dia sebagai Jehovah Rafa. Ya, ketika kita bingung, kita tenang, kita khawatir, lalu kita doa, muji, nyembah, masuk hadiratnya, lalu dia berikan kita shalom, damai sejahtera. Lalu kita berkata, betul memang dia adalah Jehovah Shalom. Jadi iman kepada Tuhan, ya saudara, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi percaya kepada siapa Tuhan itu sebenarnya. Jadi saya ingin saudaraku kita belajar ya menjalani kehidupan kekristenan, para hamba-hamba Tuhan melayani. Ya kan? Bukan untuk seperti kayak pertunjukan rohani di depan orang banyak bahwa kita ini orang rohani. Kita ngomong nah ini. Tetapi kita sendiri nggak dekat sama Tuhan, nggak kenal siapa Tuhan. Nanti kalau ada apa-apa, kena apa-apa, ketahuan aslinya. Oh ini cuman kosong aja, munafik aja. Bisa ngomong di panggung, di mimbar, tapi nggak bisa jalanin. Kenapa? Karena masalah keintiman. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya, berkali-kali saya baca itu tentang pahlawan-pahlawan iman ya. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang kayak yang penggerak kebangunan rohani. Kemarin saya sebut nama Reinhard Bonnke. Saudara, ada juga satu apa namanya? Maria Esther apa itu? Nama agak-agak susah. Saudara, dia tuh yang pencetus sebelum ada era Pentakosta. Dia itu sudah banyak khotbah tentang bahasa roh dan dia bilang, sebelum saya berdiri di panggung, saya tuh sudah berbahasa roh berjam-jam, dia bilang. Kalau ada kuasa Tuhan bekerja lewat pelayanan, kesembuhan dan lain sebagainya, itu semua semata-mata karena aku ada di keintiman menghasilkan pengenalan akan nama Tuhan. Katakan amin. Pengenalan akan nama Tuhan menghasilkan iman. Iman ini yang menggerakkan apa? Kuasa Allah bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara. Jadi jika kita hanya tahu Tuhan secara umum, tahu Tuhan itu secara apa? Logika, pengetahuan di pikiran, iman kita akan lemah. Kalau orang bisa lihat iman lemah itu karakter kita, ketahuan aslinya. Tetapi jika kita kenal nama Tuhan secara pribadi, iman kita akan menjadi kokoh di tengah badai kehidupan. Katakan amin. Jadi kita kelihatan tuh orang yang memang murah hati. Orang yang hidupnya punya surrender heart gitu. Hati yang berserah sama Tuhan, pada pengaturan Tuhan. Itu kelihatan saudaraku. Dari apa? Pengenalan kita akan nama. Saya kasih contoh saudaraku. Ya ada beberapa tentang pentingnya kita kenal intim sama Tuhan itu artinya bukan intim, enggak ada. Saya mau gambarkan kepada saudara ya, dari keintiman itu menghasilkan pengenalan akan nama Tuhan. Jadi di Alkitab saudara, itu para tokoh-tokoh Alkitab kalau dia nyebut nama Tuhan, itu berdasarkan pewahyuan dia, iman dia tentang Tuhan itu. Saudaraku, saya kasih contoh tentang Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia sebut nama Tuhan bukan Jehovah Rafa. Bukan Jehovah Jireh. Saudara tahu gak? Dia sebut nama Tuhan dengan nama apa? Jehovah Sabaoth. Saudara, Tuhan semesta alam. Ya, the Lord of Hosts. Ya, dari akar kata Sabah, ya Zabah, Yahweh Sabaoth. Ya kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ya, coba kita akan baca. Kita perhatikan sini ayatnya. 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Jadi dia gak basing, gak sembarangan nyebut nama Tuhan sebenarnya. Dia sebut nama Tuhan berdasarkan apa? Pewahyuan. Ya, ada pewahyuan yang di dalamnya ada apa? Iman yang percaya
bahwa memang ini aku sedang datangi si Goliat ini, ya kan, dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu apa? Jehovah Sabaoth, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi Daud tidak melawan Goliat dengan kekuatannya sendiri, ya, tetapi dengan apa saudara? Dengan pengenalan akan siapa Tuhan itu yang menyertai dia. Dia sebut nama Tuhan, ya kan? Yaitu Jehovah Sabaoth. Nah, saya coba cari saudara, apa arti nama Saba atau Jehovah Sabaoth. Saudara, ada banyak penjelasannya, saya bagikan 2 aja. Saudara, apa arti nama Jehovah Sabaoth? Jehovah Sabaoth itu yang pertama adalah Tuhan adalah pemimpin pasukan sorgawi. Ya, dia bukan hanya gembala, Tuhan bukan hanya Bapa, Tuhan bukan cuma penebus, tetapi Tuhan juga adalah apa saudara? Panglima besar bala tentara sorga. Ya, dia yang memimpin peperangan untuk kita. Jadi iman kepada Tuhan semesta alam, iman kepada Jehovah Sabaoth adalah iman yang percaya bahwa Tuhan akan berperang di pihak kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Tuhan ada di pihak kita. Ya, Mazmur 24 ayat 10 katakan apa? Siapakah dia itu? Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Ini Tuhan semesta alam adalah the Lord of hosts. Tuhan alam semesta. Nah, dalam pengertian yang kedua tentang Jehovah Sabaoth adalah Tuhan yang mengorganisasi. Kayak Israel itu mengorkestrasi segala keadaan orang-orang dan lain sebagainya. Lalu dia mengatur tentang waktu dan lain sebagainya saudaraku. Dengan ketepatan ilahi. Itulah Tuhan semesta alam. Katakan amin. Jadi kata Saba atau Sebaoth menunjukkan susunan yang teratur. Militan. Tertib. Artinya apa saudara? Tidak ada kekecauan dalam strategi Tuhan. Ketika seseorang menyebut saudara, ya kan, aku datangi, aku hadapi pergumulanku ini, masalahku ini, orang-orang ini dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth. Dia sedang berkata begini saudara Yesus, Tuhan sudah memberikan saya strategi, taktik, hikmat. Hal-hal apa yang harus saya putuskan, harus saya ucapkan, harus saya kerjakan. Saudara ngerti sini katakan amin. Ya, bagaimana caranya dia berikan itu saudara? Lewat firman. Ya, Yesaya 55 ayat 11. Katakan apa saudara? Demikianlah firmanku yang keluar dari apa? Mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan apa? Sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya apa sih saudara? Ya kan, firman-Nya itu seperti tentara Allah yang pergi dengan tujuan yang jelas dan kembali dengan apa? Kemenangan. Itu Sebaoth. Tuhan semesta alam tidak akan memimpin pasukannya. Ya, tidak hanya memimpin pasukannya, tetapi juga apa? Menetapkan apa saudara? Waktu, taktik, dan kemenangannya. Dengan apa? Sempurna. Katakan amin. Nah sekali lagi, saya kasih contoh lagi. Itu Daud ya kan saudara. Sekarang saya kasih contoh lagi seseorang yang kenal nama Tuhan. Karena hasil keintiman ya. Keintiman menghasilkan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu membawa dia kepada satu apa saudara? Perkara-perkara yang besar. Keberanian, hikmat. Karena Jehovah Sabaoth, kalau dia berjalan bersama kita, dalam poin itu saudara, kita punya keyakinan Tuhan berperang bersama dengan kita. Yang kedua adalah dia akan berikan kita strategi, hikmat, taktik, pengertian apa yang harus kita putuskan atau ucapkan. Saya kasih contoh Elia. Saudara tahu Elia? Saudara, Elia tuh DPO, buron.
untuk dibunuh oleh Raja Ahab. Karena dia berkata bahwa tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dan betul tidak ada hujan, saudaraku. Dia sedang depo. Makanya Tuhan suruh dia pergi, menyingkir, bersembunyi kemana? Ke sungai Kerit. Lalu pergi lagi ke Sarfat. Mendekati daripada itu kampungnya Isabel. Istri daripada Raja Ahab. Ya kan saudaraku? Ya kan? Saudara perhatikan sini. Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dialah yang membiayai makan daripada nabi-nabi Baal. Sehingga satu bangsa sudah tinggalkan Tuhan. Saudara, mereka nyembah dewa Baal. Nah, Tuhan pakai Elia. Ya saudaraku, untuk bikin apa? Untuk membalikan satu bangsa ini kembali ke Tuhan. Caranya dengan apa? Elia bicara kepada Ahab. Ini gak akan ada hujan. Dampaknya apa saudara? Ekonomi hancur. Banyak orang mengalami kelaparan yang besar. Satu hari saudara, tiba-tiba Elia berjumpa dengan Obadya. Masih ingat gak? Obadya. Siapa Obadya? Dia adalah pegawai istana raja. Dia ngomong sama Obadya, saudaraku, ya kan? Dia ngomong gini saudara. Kau pergi, kasih tahu tuanmu raja itu, aku mau ketemu dia. Dia bilang, Elia, kalau kau ngomong seperti itu, ya kan? Kau ketemu dia, kau pasti dibunuh. Kita baca Alkitab kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai 19. Supaya saudara bisa dapat gambaran tentang, ya kan, tentang Jehovah Sabaoth. Tuhan semesta alam. Kita baca yuk. 1 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai 19. 1, 2, 3. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh kamu. Ini perkataan siapa? Obadya. Jawab Elia kepada Obadya. Apa saudara? Demi Tuhan semesta Allah yang hidup. Saya terjemahin bahasa Ibrani ya saudara. Zabah atau Jehovah Sebaot yang kulayani. Demi Tuhan. Demi Jehovah Sabaot yang kulayani. Apa katanya saudara? Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Obadya bingung. Kok dibunuh? Kau gak punya senjata, kau gak punya apa-apa, gak punya pasukan. Ini Raja Ahab dengan seluruh pasukannya cari kamu untuk bunuh kamu. Gak, aku mau ketemu dia. Tapi dia datangi Ahab bukan dengan senjata, bukan dengan pedang. Dengan apa saudara? Jehovah Sabaoth. Tuhan semesta alam. Saudaraku. Lalu apa? Ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ya, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Dibunuh enggak saudara? Enggak. Kok bisa? Jehovah yang nahan hati Ahab. Ngerti saudaraku? Kadang-kadang kita takut yang ngadepin orang ya. Mohon maaf nih. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang mungkin sedang bergumul. Takut ketemu si A, ketemu si J, ketemu si P, ketemu si Z, apalagi si B. Apa yang terjadi kalau aku ketemu dengan dia? Mati aku. Dia sudah memang nyari aku nian. Waduh, gimana ya? Saudara, kalau saudara intim kenal nama Tuhan, sebut nama itu, percaya itu. Dia bisa atur. Contoh Elia. Ahab itu dengan segala kekuatan yang mau bunuh dia. Saudaraku. Tapi waktu ketemu Ahab gak bunuh. Malah bilang kau yang celakakan. Malah Elia yang bisa marahin dia. Lalu dia bilang Tuhan kasih strategi perang. Kenapa Elia harus sebut nama Jehovah Sabaoth? Dia ini sedang dalam peperangan rohani. Katakan saudara, seperti Daud dia sebut Jehovah Sabaoth, dia bukan sedang perang lawan Goliat, tapi dia sedang melakukan peperangan rohani, ya kan saudara, dari sosok yang ada di balik Goliat itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Sehingga Jehovah Sabaoth berikan kemenangan buat Daud. Gitu juga dengan Elia. Elia tuh sudah bukan perang sama si Ahab, tapi di balik Ahab itu saudaraku. Kita baca ayat 18 yuk. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan
keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Itu strateginya Tuhan. Jehovah Sabaoth memberikan saudara strategi hikmat kepada Nabi Elia. Yang kedua apa saudara? Panggil nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 orang itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, sekali lagi saya mau katakan saudara, ini dahsyat. Ya, Elia tahu dia mendapat ancaman pembunuhan oleh raja Israel yang bernama Ahab. Yang istrinya bernama Isabel. Saat dia berbicara kepada Obadya, saudara, Elia bilang, aku mau temuin Ahab. Ya kan? Tapi aku datangi dia dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth. Obadya bilang, kau mati nanti. Kau mati tadi. Tapi dan aku temuin dia. Apa yang terjadi waktu kita baca saudara? Ya, Jehovah Sabaoth memberikan strategi peperangan rohani kepada Elia. Untuk apa saudara? Buatlah mesbah bagi Tuhan. Buat mesbah bagi Tuhan. Ya, lalu turunkan api dari sorga. Ajak pertandingan itu. Saudara tahu nggak? Saya tuh baca saudara tulisan daripada Reinhard Bonnke. Ini satu pewahyuan juga, pengertian yang baru buat saya, saudaraku. Bahwa dia katakan ini dalam satu bukunya tentang Fire of God ya. Dia bilang begini, kenapa kok Tuhan lewat Jehovah Sabaoth memberitahu Elia strategi perangnya adalah bikin mesbah, taruh korban, minta api, turunkan api. Saudara tahu gak apa? Perang Nabi Baal itu udah biasa, turunkan api dari langit, itu biasa. Itulah yang membuat banyak orang, saudaraku, mau nyembah dewa Baal. Karena mujizat ini saudara, itu kerjaan biasa. Saya kasih contoh saudara, seperti saudara, ada seseorang yang makan beling. Kuda lumping, saudara tahu kuda lumping tuh. Pertunjukan kuda lumping. Suruh dia makan beling, kalau sudah kesurupan, itu mah biasa buat dia. Saudara saya ngerti. Sekarang pertandingan makan beling. Saudaraku, ya kan kita, Tuhan suruh, kau bertanding sama kuda lumping. Ajak dia makan beling. Buat kuda lumping hal yang biasa. Tiba-tiba saudaraku, kuda lumping waktu makan beling saudara, berdarah-darah dia, mati dia. Itu analoginya saudara tahu, ngerti kan saudara? Makanya semangatlah para nabi Baal. Dia tidak mau ikut bertanding kalau dia tidak biasa lakukan. Setuju gak saudara? Iya ya benar logikanya. Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan? Nabi Baal yang biasa saudara, turunkan api. Tidak ada api turun. Dan Elia, itu ya Jehovah Sabaoth. Dia bisa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Lalu seluruh bangsa bertobat. Katakan amin. Saya tambah lagi saudara, boleh ya? Tentang seorang yang tidak kenal. Tidak intim, tidak kenal nama Tuhan. Cuman mau pamer. Hanya mau populer, suka di panggung. Suka nama dijaga. Siapa namanya saudara? Raja pertama Israel namanya siapa? Saul. Saul tidak kenal nama Tuhan. Dia tidak intim. Selama kepemimpinan tidak ada istilah tulis Saul sudah ini kan sama Tuhan, tidak ada. Kalau butuh baru. Saudara satu hari, saudara, Tuhan suruh Samuel bilang sama Saul, tumpas semua orang Amalek. Semuanya ditumpas. Rajanya, prajuritnya, rakyatnya. Bahkan sampai kepada harta bendanya tumpas semua. Ternaknya tumpas semua. Saudaraku, kita baca ayatnya saudara. 1 Samuel 15 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Samuel kepada Saul. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, apa saudara? Perhatikan kata-katanya. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, baca keras. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi karena dia gak kenal Tuhan, Tuhan kenalin diri lewat Samuel kepada Saul. Hadapi orang Amalek yang memang sulit untuk ditaklukkan, tetapi aku akan menyertai kamu, aku akan berperang bersama kamu.
Karena aku adalah Tuhan semesta alam. Aku adalah Jehovah Sabaoth. Dia kenalkan dirinya, saudaraku. Dia kan beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Saudara tahu apa ini? Ya kan? Saat Tuhan berikan perintah. Saya mau nanya sama saudara. Apakah Saul melakukannya? Tidak. Kenapa dia tidak lakukan? Karena dia gak percaya. Kenapa dia gak percaya, saudara? Dia bisa menang. Karena dia tidak kenal nama Tuhan. Dia tolak perintah Tuhan. Saudara, ya kan? Dia tolak. Memang dia ikut perang, tapi rajanya dia gak bunuh. Ternaknya dia nggak habisin, saudaraku. Lalu akhirnya apa? Karena Saul menolak perintah Tuhan. Saudara, kalau saya berpikir gini ya. Apa benar Saul nolak perintah Tuhan? Apa Saul tidak berperang lawan Amalek? Berperang atau tidak, saudara? Kalau menurut saudara, berperang. Jadi rupanya saudara, kalau Tuhan perintah 10, kita lakukan 9. Buat dia tuh udah menolak dia. Sudah berontak itu. Dia mau, kalau kita diperintah 10 langkah, kita melangkah 10. Jangan 9, jangan 11, ya 10. Apalagi jangan 1. Itu yang Saul perang lawan Amalek. Dia menang lawan Amalek. Tapi rajanya dia gak bunuh. Ternak-ternaknya dia gak bunuh yang bagus-bagus, saudaraku. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ini saya belajar. Makanya ada teman-teman yang ikut dulos camp. Saudaraku, pada cerita sama saya. Pak, benar-benar dulos camp itu kita tidak boleh ngomong apa yang kalau kita nggak disuruh ngomong. Kita nggak boleh lakukan sekalipun itu adalah hal yang baik kalau kita nggak diperintahkan. Kan alasan Saul kan aku nggak bunuh semua binatang ini kan untuk nanti jadi korban bakaran buat Tuhan. Kan untuk Tuhan kan. Tuhan bilang, kau ini menghina aku. Emangnya aku, yang Tuhan butuh adalah ketaatan. Sebagai bentuk daripada kepercayaan kepada dia. Sebentuk daripada kasih kepada dia. Waktu dulu scam, saudara, ada teman cerita begini, saudaraku. Mereka tuh biasa bangun tuh jam 4. Mereka pikir bangun jam 4, bangun pagi kan bagus kan, saudara? Bagus. Ada yang bangun juga jam 3, setengah 5. Itu bagus, dia mau bangun. Itu jadi salah, saudara. Kena hukum. Kenapa kok bangun jam 4? Karena peserta dulu scam, ya kan, boleh bangun dari tempat tidur kalau ada perintah untuk bangun. Dan rupanya perintahnya itu datang 5.30. Jam 5.30 katanya. Mereka yang bangun jam 4 kena hukum, saudara. Ngerti gak? Nah di sini itu sebenarnya tuh mau latih. Kenapa kok seperti itu? Karena Tuhan bilang, aku Jehovah Sabaoth, aku komandan perang. Komandan perang, kalau komandan semua perintahnya itu tidak boleh didiskon separoh atau ditambah-tambahin. Nanti pasukan hancur, mati. Katakan amin. Saudara pendengar, mungkin saudara seorang tentara TNI. Ya kan tidak bisa. Ini karena dia bukan mendudukan aku nih bapak. Kalau bapak ya udah. Kadang-kadang dia maklum dengan segala kekurangan kita, dia terima. Tapi kalau pada waktu dalam peperangan rohani tidak bisa. Saya ngerti, katakan amin. Terus saya juga nanya sama Tuhan. Kenapa waktu Hana berdoa, Hana menyebut Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Saudara tahu kan doanya Hana kan, saudaraku? Karena dia sedang dalam peperangan rohani. Secara pribadi dia ngalami siksaan di dalam. Oleh siapa? Oleh madunya Penina. Dihina terus, itu peperangan rohani. Luka terus, kalau kita terus terluka dengan takut, itu peperangan rohani. Tuhan juga tidak mau kita terus dilukai dan terluka. Dan lebih juga, kita harus bangkit sebut nama Tuhan semesta alam. Jehovah Sabaoth. Saudara. Katakan amin. Jadi dia bukan cuma perang lawan siapa? Dirinya. Tapi juga ini peperangan rohani. Untuk siapa?
bangsanya. Coba kita baca. Ya, 1 Samuel pasal 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya apa? Tuhan semesta alam, Lord of hosts, Sabah. Bahasa apa Ibraninya? Yahweh Sabaoth. Jika sungguh-sungguh engkau memperlihatkan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberi kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberinya dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Katakan amin, saudara. Jadi saya mau ulangi lagi begini, saudara. Kenapa kok Hana tuh kenal intim dengan Tuhan. Dia dapat pewahyuan. Saya percaya Roh Kudus yang ingetin dia. Kau dalam doa kau sebut Jehovah Sabaoth. Dia ngerti, saudara. Kenapa? Karena doa yang dinaikkan ini adalah doa apa? Peperangan rohani. Bukan hanya baginya tapi buat bangsanya. Makanya dia sebut nama Tuhan semesta alam dalam doanya. Katakan amin. Makanya dalam doa ya. Doa orang benar itu udah diperhitungkan sama Tuhan. Tapi doa orang benar, dia berdoa dengan benar, penyebutannya benar, menyebut nama Tuhan dengan benar, itu lebih dahsyat. Katakan amin, saudara. Hana orang benar. Ketika dia nyebut dengan benar, saudaraku, ya kan, dalam doanya Tuhan semesta alam, itu dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa Hana. Ya, Tuhan berikan Hana kemenangan yang gilang gemilang. Hana mendapatkan seorang anak yang diberi nama siapa? Samuel. Yang artinya apa? Tuhan telah mendengar doanya. Akhirnya apa, saudara? Samuel jadi apa? Hakim atas Israel. Kalau saudara baca tentang Samuel itu, saudara, selama Samuel hidup, orang Filistin itu gak bisa masuk, saudara, ke garis perbatasan Israel itu. Itu seperti dia seperti kayak jadi penguasa, bukan cuma secara dunia fisik, tapi dunia roh, dalam alam roh. Dan Alkitab katakan perkataan dan doa Samuel itu tidak penuh kuasa. Alkitab katakan perkataannya tidak ada satupun yang gugur. Karena perkataan itu firman. Dan Samuel, saudaraku, dia yang mengurapi Saul jadi raja pertama Israel. Samuel juga yang mengurapi Daud, seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Hasil daripada doa siapa? Seorang yang kenal nama Tuhan. Waktu dia berdoa, dia gak sembarang sebut nama Tuhan. Karena dia kenal Tuhan itu siapa. Kalau saudara saya kenal nama Tuhan, nama Tuhan itu bisa menjadi fondasi dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, kita tahu sahabat Daniel nama siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak pernah mau nyembah patung. Karena dia tahu, ya kan saudaraku, ya kan? Dia berani, ya kan? Menolak kompromi. Karena mereka semua kenal nama Tuhan yang kudus. Dan layak disembah. Tuhan itu layak dipercayai. Saudara, ya kan? Dia sanggup menyelamatkan, ya kan? Bahkan dalam kematian sekalipun. Amin, saudaraku. Amin. Nah, nama Tuhan, kalau saudara kenal nama Tuhan, ya, nama Tuhan mengusir ketakutan dan membangun iman percaya kita. Amsal 18 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan menjadi apa? Selamat. Saudara, nama Tuhan bukan sekedar sebutan. Tetapi nama Tuhan itu tempat perteduhan, perhentian, tempat perlindungan yang nyata. Kalau nama saudara, saya tulis gini, ketika namamu penuh luka, namamu penuh luka. Kenapa nama kita penuh luka? Mungkin banyak gosip di luar tentang kita, banyak fitnah tentang kita. Saudara dengar baik, banyak omongan-omongan yang itu nama yang luka. Cari nama Tuhan. Cari nama Tuhan yang punya kuasa. Katakan amin. Ya, ketika hatimu goyah, berlindunglah pada nama Tuhan yang teguh itu. Katakan amin. Saudara,
iman di perjanjian baru, ya, iman kita itu berakar pada siapa? Nama Yesus. Ya kan? Nama Yesus di dalam Filipi 2 ayat 9 10, ya kan? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa saudara? Nama di atas segala nama. Asal saudara kenal nama Yesus, saudara di dalam pikiran, dalam hati ada nama Yesus. Saudara kenal siapa Yesus? Dengar baik. Nama Yesus adalah nama yang punya kuasa atas apa? Atas maut, atas dosa, atas iblis. Katakan amin. Ketika kita kenal nama Yesus dengan sungguh-sungguh, saya percaya tidak ada ketakutan yang bisa bertahan lama dalam hidup kita. Sebab ya, setiap kali kita menyebut nama Yesus dengan iman, saudara tahu gak apa? Kita sedang memanggil seluruh kuasa dan otoritas di surga dan di bumi dan di bawah bumi untuk campur tangan atas hidup kita. Tuhan berkata sebelum dia naik ke surga, Matius pasal 28, segala kuasa, segala otoritas baik di surga maupun di bumi dan di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Nah, pertanyaannya sebagai penutup adalah begini saudara. Gimana caranya mengenal nama Tuhan dengan sungguh sampai kenal banget. Kalau ada apa-apa, aku tahu ini nama Tuhan ini. Aku kenal. Saudara, pengenalan akan nama Tuhan itu timbul dari apa? Pengalaman rohani. Apa saudara? Pengalaman rohani. Katakan sama saya pengalaman rohani. 1, 2, 3. Pengalaman rohani atau pengalaman iman. Tentang apa yang telah dilakukan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Contoh saudara. Jadi kayak saya ya saudara. Saya tuh bisa kenal Tuhan tuh Jehovah Rafa. Karena saya tuh kenal banget Yesus Tuhan. Yesus itu penyembuh. Dia Jehovah Rafa. Karena saya pernah sakit. Ada kata-kata dokter yang sampai hari ini saya gak bisa lupa. Penyakitmu gak akan sembuh. Kamu tinggal tunggu waktu kapan matinya. Itu masih muda. Lalu iblis ngomong apa saudaraku? Nenekmu mati muda. Mamamu mati muda. Kamu juga mati muda. Tetapi saudara tahu. Hampir tiap hari saudaraku. Saya dengar satu lagu. Apa saudara? Ini lagu ini. Dari mana? Dari Filipi ini saudara. 2 ayat 9-10. Kau yang di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tegak lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ada satu lagi saudara ayat yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan padaku. Ya kan? Karena itu pergilah. Ya kan? Jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka. Ya kan? Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Aku menyertai kamu senang. Nyanyian ini saudara, ya Filipi 2 yang dinyanyikan dan Matius 28 itu mengungkapkan kepada saya bahwa apa saudara? Tuhan itu punya rencana buat saya.
Tuhan mau matakan yang namanya kutuk keturunan, kutuk mati muda. Yang akan dijatuhkan kepada saya. Tuhan yang putusin. Lewat apa saudara? Keintiman dan pengenalan akan nama Tuhan. Ya oleh anugerah Tuhan akhirnya saya sekarang sehat. Ya di usia 60 tahun ini saya sehat. Anugerah Tuhan. Ya saudara, anugerah. Tidak, semua normal dalam keadaan. Jadi pewahyuan itu saudara, kita kenal nama Tuhan karena punya pengalaman di masa lalu. Mungkin beberapa di antara saudara bisa kenal Tuhan itu. Seperti Abraham, saudaraku. Ketika Abraham disuruh Tuhan naik ke satu tempat, pergi ke satu tempat. Lalu Tuhan tunjukkan dalam perjalanannya ke Bukit Moria. Bawa Ishak saudara, jadi korban bakaran. Dia taati itu total. Waktu dia hendak bunuh saudara. Apa yang terjadi saudara? Tuhan sediakan seekor domba jantan. Dari situlah saudara akhirnya Abraham kenal nama Tuhan. Sebagai siapa? Tuhan yang menyediakan. Ya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh, El Shaddai. Dia bisa tahu El Shaddai itu Tuhan. Jadi ada dalam hidup kita di masa-masa lembah kekelaman itulah. Seringkali pewahyuan itu timbul. Kalau kita nggak pahit. Saudara ngerti sini katakan amin. Makanya Mazmur 103. Dia nasihati kita. Dengan kata apa? Kata-kata apa saudara? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Kalau kita nggak pernah lupa kebaikan Tuhan. Apa yang dia pernah buat? Apa yang dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita bicara tentang apa nih? Kalau dia mengampuni kesalahan. Dia adalah Jehovah apa? Sidkenu. Dialah Allah kebenaran. Dia yang membenarkan saya. Orang yang berdosa ini. Kata amin. Kita sadar. Kalau kita kenal Allah sebagai Allah Sidkenu. Dia yang mengampuni dosa saya. Dampaknya apa? Pasti kita ngerti tentang Jehovah Shalom. Kalau di mana kita sudah dibenarkan. Dibebaskan dari tuduhan bersalah. Pasti ada damai sejahtera. Jehovah Shalom. Kalau kita ngerti ada Jehovah Shalom. Pasti kita punya apa? Ada urapan Tuhan. Disitulah kerjanya siapa? Jehovah Sebaot. Jehovah Sebaot tidak akan pernah bekerja kalau kita nggak punya pewahyuan tentang apa? Jehovah Shalom. Kita cuma bisa tahu ada Jehovah Shalom. Al-Damai sudah kalau kita kenal dia, dialah yang mengampuni segala dosa. Dia Jehovah Sidkenu. Saudara mengerti sini katakan amin. Saya berdoa keintiman, kedekatan. Hubungan kita sama Tuhan. Dekatnya kita itu, intimnya itu dari apa? Pengenalan akan Tuhan. Ya kita kenal dia. Kita kenal. Kita lewat dengar khotbah, baca. Pengalaman-pengalaman hidup kita. Itu yang bukain. Aku kenal dia. Seperti siapa namanya? Daud. Dia kenal Jehovah Sabaoth. Karena apa? Dia punya pengalaman iman. Saudara, dia berkata saudara kepada Saul. Waktu dia minta blessing, minta restu dari Saul. Aku akan hadapi Goliat itu. Ada kata-kata Daud yang menunjukkan bahwa dia punya pengalaman iman. Dia berkata begini saudaraku. Di 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa. Dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jadi dia berkata, ya kan, kau datangi aku dengan pedang dan tombak. Aku datangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Karena dia punya pengalaman iman di masa lalu. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Saya berdoa, kita semakin dekat, semakin kenal. Dan saudara bisa hidup makarios. Amin, yuk kita bangkit berdiri. Allahku. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Namamu selalu tiada luput, tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan wajah. Saya ada pesan, saya ada nasihat buat saudara ya. Coba saudara renungkan satu nama Tuhan.
Setiap minggu aja nama Tuhan. Sepanjang minggu temanya apa buat saudara. Sesuai dengan kebutuhan saudara. Itu pewahyuan. Saudara butuh apa? Aku butuh kerjaan, aku butuh uang, aku butuh untuk cukupi. Coba saudara pelajari tentang Jehovah Jireh itu. Sebutkan Jehovah Jireh. Atau Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. So pelajari itu. Ya kan? Renungkan satu nama Tuhan setiap minggu. Yang kedua, berdoalah menyebut nama Tuhan secara pribadi. Ya kan? Kaitkan itu dengan kebutuhan hidup saudara. Lalu deklarasikan nama Tuhan saat menghadapi masalah seperti Daud, dia deklarasikan kepada Goliat. Seperti Elia, dia deklarasikan di hadapan siapa? Obadya. Seperti Hana dalam doanya dia deklarasikan, kau Tuhan semesta alam. Aku ini bukan soal mandul, gak punya anak. Aku bukan cuma sekedar mau nutupin rasa malu aku, aib aku. Karena aku mandul, aku minta anak itu. Bukan. Ini soal peperangan rohani. Makanya aku sebut engkau Jehovah Sabaoth. Ngerti saudara? Amin. Kita akan doa yuk. Tuhan, aku ingin mengenal namamu lebih dalam lagi. Aku percaya Tuhan, saat aku mengenal engkau lebih lagi, menyebut namamu Tuhan, sesuai dengan pewahyuan yang kau berikan, maka imanku akan makin kuat. Aku tidak akan takut akan masa depan. Aku tidak akan takut menghadapi kematian. Aku tidak takut menghadapi apa kata orang. Karena nama Tuhan menjadi jaminan dalam hidupku. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku percaya. Aku akan berjalan dengan iman. Hari ini Tuhan di hadapan meja perjamuan ini Tuhan. Kau hidangkan kami kemenangan. Kau hidangkan kami segala yang baik yang kami butuhkan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.